Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pasar Setan. Cerita ini ditulis Agil Saputra dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @agilrsapoetra. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar Setan. Saya ingat sekali hari itu hari Sabtu. Tapi tahunnya saya agak lupa. Kira-kira antara tahun 1988 atau 1989. Waktu itu malam minggu. Ada pertunjukan orkes dangdut di desa sebelah. Desanya memang bersebelahan, tapi jadi jauh karena memang batas desa di sini adalah hamparan kebun kopi yang luas. Tapi namanya remaja, ya waktu itu orkes dangdut lagi ngetren. Waktu itu jam 7 malam. Saya sudah siap mau berangkat ke lokasi. Karena saya jomblo, saya berangkat sendiri berharap nanti di acara punya kenalan baru. Saya berangkat naik Vespa. Walau jalan di tengah kebun kopi, tapi waktu itu jalanan rame. Banyak muda-mudi yang berjalan berpasang-pasangan. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Waktu itu tidak semua remaja naik motor. Saya jalan saja. Tibalah di Gumbu Gondang. Di kiri jalan ada cewek pakai baju dress merah di bawah lutut. Rambutnya ikal, sedang jalan ke arah lokasi pertunjukan. Saya pelankan motor saya, sembari mendahului saya menoleh dan ngomong, "Mau kemana mbak? Mau nonton?" Dia gak menjawab, tapi cuma senyum. Wah, kode. Saya pun berhenti. "Ayo kalau mau bareng." Tanpa berkata-kata, cuma senyum saja, si mbak-mbak itu langsung menghampiri dan naik ke motor saya. Waduh, agresif nih dalam hatiku. Di dalam perjalanan, saya sengaja pelankan motor, biar ada banyak waktu buat mengobrol. Dan terjadi sedikit dialog yang aneh. "Orang mana mbak?" "Orang situ tuh." Ngomongnya ngegas gitu, terus tertawa. Saya diam saja. Takutnya orang gila atau bagaimana. Tapi cantik sih. Terus tiba-tiba dia menepok pundak saya dan berkata, "Nanti pas pulang aja kalau mau tahu rumah saya." Di situ saya lega. Soalnya dia ngomong biasa saja dan tidak ngegas kayak tadi. Mungkin tadi cuman bercanda. Akhirnya sampai di lokasi orkes. Di situ ramai sekali. Kita turun dan menonton orkes itu. Itu sekitar jam 8. Seperti mulut dikunci, saya nonton itu orkes dan tidak tahu mau ngomong apa. Si mbak-mbak itu juga diam saja, cuma sesekali menoleh dan senyum ke arah saya. Manis sekali senyumnya. Dan di tengah-tengah pertunjukan itu ada keributan. Biasa ya, orang mabok. Karena keributan semakin meluas, akhirnya mbak-mbak itu mengajak pulang. Padahal itu baru jam 9-an. Orkes waktu itu biasanya selesai jam 10 sampai 11 malam. "Mas, pulang aja yuk." Dengan sedikit terbata, saya menjawab, "Yuk." Saya ambil Vespa. Mbak-mbak itu jalan menyusul terus naik setelah di dekat jalan utama. "Ada yang berantem segala ya?" "Iya mas." Saya jadi takut. Setelah itu tidak ada dialog sampai 5 menitan. Tiba-tiba saja dia bilang, "Mas, nama saya Amberwati." Saya pun menjawab, "Saya Rudi mbak." "Jadi mau lihat rumah saya?" "Memangnya tidak apa-apa." "Tidak apa-apa kok mas." Tibalah di dekat Gumbu Gondang. "Belok situ mas." Padahal di situ sama sekali tidak ada jalan untuk belok. Kalau ke kanan adanya gundukan tanah luas dan kiri kebun kopi. Pas saya menoleh dengan maksud mau bertanya, "Belok kemana toh Mbak Ambar?" Yang duduk di belakang saya itu ternyata pocong, tinggi sekali dan tertawa. Dan semuanya seperti gelap dan berputar-putar. Pas saya membuka mata, saya sangat bingung karena tubuh saya dalam posisi merangkak. Dan saya seperti berada di tengah keramaian. Yang tadinya malam, di situ seperti sore. Saya teriak-teriak menangis sekencang-kencangnya. Saya mulai diam ketakutan dan melihat ke sekitar. Saya sepertinya di pasar. Terlihat para pedagang. Ada yang dagang gerabah, sayuran,
Pokoknya lebih seperti pasar tradisional. Saya sangat bingung. Saya tutup telinga saya pejamkan mata saya. Lebih seperti mimpi. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Di situ berdiri pun saya tidak bisa. Saya merangkak, mengamati sekitar, dan para orang-orang di situ wujudnya mengerikan. Seperti manusia biasa, tapi wajahnya cuma ada mata, tanpa hidung dan mulut. Saya di situ menangis, semua mata memandang ke arah saya. Tapi tubuh saya tidak bisa berdiri. Saya mempercepat gerak saya. Pokoknya maju sambil nunduk saja. Tidak tahu mau kemana. Itu berlangsung tidak lama, mungkin sekitar 15 menit. Saya masih bisa merasakan, tapi tidak bisa mengendalikan. Seperti mimpi pokoknya. Sampai akhirnya saya ingat Tuhan dan berdoa sebisa-bisanya. Tiba-tiba di depan saya melihat Mbak Amarwati. Pakai baju persis seperti tadi, dress merah. Berjalan membelakangi saya. Saya coba memanggil, Mbak Ambar. Dia diam saja dan terus jalan tanpa menoleh. Sampai akhirnya saya melihat ada cahaya putih dengan sosok Mbak Amarwati yang juga berjalan ke cahaya itu. Saya terus menghampiri, berharap itu jalan keluarnya. Dan keadaan pasar itu yang tadinya sore tiba-tiba mendadak menjadi malam. Pandangan saya menjadi gelap dan saya tiba-tiba berada di atas batu. Saya dibangunkan oleh seorang petani cengkeh di atas gumuk benar-benar di puncak lembah. Jam 7 pagi. Saya seperti orang linglung, soalnya saya berada di pasar itu seperti beberapa menit saja. Dari pas saya hilang kendali itu kan sekitar jam 9 malam. Beberapa menit kemudian, kenapa sudah jam 7 pagi? Petani yang menemukan saya sepertinya paham saya ini kenapa. Saya pun diberi air minum dan sebatang rokok. Sambil mengumpulkan kesadaran, saya teringat. Oh, motorku di mana? Saya pun turun mencari dengan sangat panik. Sampai akhirnya saya melihat motor saya di seberang, di tengah kebun kopi, dengan posisi berdiri terbalik. Padahal tidak ada akses untuk motor bisa sampai situ. Motornya pun tidak ada lecet-lecet. Anehnya, tidak ada akses untuk motor bisa sampai situ. Soalnya harus melewati parit dengan lebar dan dalam 1,5 meter. Apalagi Vespa. Pas evakuasi motornya juga harus beramai-ramai. Setelah kejadian itu semua, saya menjadi berubah. Saya tidak keluar rumah hampir 3 bulan. Suka takut sendiri, seperti mau gila. Selalu dihantui wajah Mbak Amarwati dari pasar setan itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau masih ingat, suka ketakutan sendiri. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir cerita dari kisah misteri yang berjudul Pasar Setan. Dan Michan menghimbau untuk kalian untuk berhati-hati saja jikalau melakukan sesuatu hal. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah rela menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.